Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bebasnya Ba'alawi dalam mengeluarkan pernyataan. Tidak ada pihak yang begitu bebas semau gue dalam membuat pernyataan-pernyataan yang tidak terkonfirmasi. Pernyataan-pernyataan yang syubhat, pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dirunut kebenarannya, pernyataan-pernyataan yang tidak didukung fakta yang benar, tetapi berhamburan dari mulut para habaib dan dilemparkan begitu saja kepada khalayak, kepada warga muslimin pribumi Indonesia. Kenapa mereka begitu berkuasa, begitu powerful, nyaris tanpa kritik, nyaris tanpa koreksi, seolah-olah kata-kata ceramah-ceramah yang dibawakan oleh Habib Ba'alawi itu benar semua. Belum ada dari kelompok lain, kelompok yang sedemikian istimewa. Benarnya diagung-agungkan, salahnya pun dianggap benar. Masya Allah. Why? Kenapa ini semua terjadi pada bangsa Indonesia? Baiklah, mari kita analisa apa penyebabnya. Pertama, yang paling besar tentu saja anggapan mereka itu terahnya Nabi, keturunannya Nabi, keluarga besar Nabi, KBN. Jadilah begitu, mereka istimewa, selalu benar, salahnya pun benar. Karena kita orang awam tidak tahu apa-apa, mereka yang tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka keturunan Nabi. Kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib, hasil perjuangan habaib. Asu. Inilah deadlock pemikiran, keadaan yang sulit bagi warga muslimin pribumi. Mau kritis tetapi terbentur oleh status cucu Nabi, takut kuala, takut tidak mendapat syafaat, takut dibenci oleh Nabi, dan juga takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengkritik atau tidak menghormati cucunya Nabi. Ribet kan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian maka mereka bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, entah itu benar atau salah, entah itu meragukan atau tidak, bahkan entah itu fitnah atau hoax. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, mereka bebas menyerang orang dalam arti verbal, bebas mencaci maki, bebas mengkritik dengan sangat tajam, dengan kata-kata yang kotor, tanpa banyak orang yang mau membalasnya, yang mau melakukan perlawanan sengit atau memperkarakannya. Kenapa? Karena mereka takut kualat atau takut dengan hegemoni kekuasaannya yang powerful itu, yang didukung banyak orang, maka secara politis dia akan kalah jumlah, outnumber, maka mereka memilih diam. Masih ingat ketika Gus Dur dihina-hina, ketika kiai-kiai Nusantara dihina-hina, PBNU tidak ada reaksi apa-apa secara formal. Secara informal atau individual pun lebih banyak yang memilih diam atau melipir, pura-pura tidak tahu atau pura-pura bego. Aduh, prihatin kita. Inilah keprihatinan kita yang mendalam dan kekecewaan yang terpendam itu. Perlawanan yang terpendam itu. Bertahun-tahun tidak menemukan jalannya. Mereka pasrah, nerimo ing pandem. Terima nasib.
sebagai kasta rendah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga tibalah suatu saat, suatu masa, muncul seorang pendekar, muncul seorang gagah berani yang mengoreksi semua ini, yang mempertanyakan semua ini, yang bahkan menggugat eksistensi daripada Ba'alwi. Benarkah mereka itu segagah itu? Benarkah mereka itu seperkasa itu? Benarkah mereka semau gue itu? Benarkah mereka itu pada akhirnya di backup oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya yang akan selalu dibela? Benarkah itu? Itulah pertanyaan-pertanyaan atau gugatan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang kemudian melakukan penelitian-penelitian ilmiahnya mempertanyakan silsilah nasab Ba'alwi. Dan alhamdulillah usaha beliau ini berhasil membukakan misteri-misteri, membuka dalam tanda kutip kedok yang selama ini dipakai Ba'alwi. Alhamdulillah. Maka kemudian serentaklah orang-orang NU yang tadi merasa terpendam hasratnya, merasa terkekang jiwa jawaranya, jiwa kesatrianya, jiwa keberanian titisan leluhurnya itu. Maka kemudian mereka ramai-ramai mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ramai-ramai berteriak, lanjutkan, teruskan perjuangan, aku tak melu. Ini yang selama ini ditunggu. Satrio Piningit ini yang selama ini ditunggu telah muncul. Maka disambutlah di mana-mana dan berhamburanlah komentar-komentar di media sosial yang merupakan luapan keterkekangan selama ini, tekanan-tekanan yang selama ini dirasakan oleh penguasaan Habib ini, hegemoni Habib ini, hegemoni Ba'alwi ini. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi tadi kepada kultur atau tabiat Ba'alwi yang merasa di atas angin, yang merasa selalu benar dan merasa selalu dibenarkan oleh warga pribumi Nusantara atau mukibinnya. Sehingga ceramah-ceramahnya tidak terkontrol, tidak valid, tidak disertai bukti dan data, yang penting keluar dari mulutnya dan itu benar. Maka mulai saat ini umat, terutama NU, mulai menggugat, mulai mengkritisi setiap ceramah para habib. Benarkah itu? Mari kita koreksi dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling urgent, yang paling penting saat ini adalah meluruskan doktrin-doktrin atau ceramah-ceramah yang krusial bagi negara Republik Indonesia dan krusial bagi PBNU. Dua informasi yang diselewengkan inilah harus dikembalikan semula, harus dikoreksi. Contoh yang banyak dikritisi adalah peran Habib Ali Kuitang di seputar kemerdekaan, sudah dikoreksi. Waktu Republik kita akan menggelarkan proklamasi tanggal 17 Agustus yang bertepatan bulan Ramadan puasa, Bung Karno datang kepada Al-Habib Ali, minta advis, minta nasihat, minta petunjuk bersama Muhammad Husni Tamrin pada saat itu. Ini antum biar tahu bahwa Habib Ali ini beliau pejuang Republik tetapi tidak menonjolkan diri. Dia di belakang layar. Bahwa Habib Ali Kuitang tidak ada sepak terjangnya urusannya dengan Bung Karno yang waktu itu sibuk dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Sudah dibahas oleh para ahli sejarah dan di channel ini pun sudah dibahas. Bahwa kegiatan Bung Karno waktu itu mulai dari luar negeri, dari Saigon, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian diculik oleh pemuda peta Sukarni dan kawan-kawan, kemudian dikembalikan lagi tengah malam tanggal 17, kemudian mengadakan rapat dengan pemuda lagi, kemudian rapat dengan tokoh-tokoh lain, kemudian makan sahur, kemudian istirahat sebentar, kemudian beliau sakit demam, kemudian
paginya itu sampai agak siang beliau baru melakukan aktivitasnya lagi, karena juga dalam tanda kutip diuber-uber oleh pemuda itu dan tokoh. Tetapi di situ tidak ada ceritanya berkunjung ke Habib Ali Kuitang, atau paling tidak bertemu di mana gitu, membicarakan proklamasi, tidak ada. Tetapi Habib Bahar dan kawan-kawan dari Ba'alwi selalu mengatakan, Bung Karno meminta restu, bagaimana kalau tanggal 17 kita memerdekakan Indonesia? Ya, tanggal 17 saja. Semudah itukah karangannya? Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ugal-ugalannya Ba'alwi dalam merekayasa cerita, dalam mengglorifikasi Ba'alwi, menghebat-hebatkan Ba'alwi dalam bahasa-bahasa mereka yang hiperbolik, itu juga terjadi pada sejarah NU. Kalau tadi sejarah Indonesia, sejarah NU pun diba'alwikan. Contohnya adalah ketika Habib Bahar dan kawan-kawan menyatakan persis seperti sejarah Indonesia, harus karena restu dari para habaib, saran dari para habaib, dan itu ditelan mentah-mentah oleh masyarakat yang menganggap itu semua benar. Berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Kiai Hasyim Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Siapa 5 habaib itu? Ingat, 1, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil Sangeng. 2, Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Seggaf Bangil. 3, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Seggaf Gresik. 4, Habib Hashim bin Yahya Pekalongan. Yang ke-5, Habib Tahir Al-Haddad Tegal. Ini 5 yang dimana Kiai Hasyim Asy'ari meminta kepada beliau-beliau untuk merestui berdirinya NU. Tetapi setelah dicek oleh ahli sejarah dari kalangan muda NU yang mengerti sejarah pembentukan NU, tidak ada. Tidak ada itu Mbah Hasyim Asy'ari memohon-mohon meminta restu kepada para habaib yang disebutkan tadi itu sebelum mendirikan NU. Tidak ada ceritanya. Ini juga sudah dibahas. Yang ada itu adalah pertemuan kiai-kiai Nusantara di Kertopaten Surabaya, kemudian membicarakan rencana-rencana pembentukan wadah organisasi yang kemudian bernama NU. Baru kemudian meminta restu kepada Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan NU. Itu pun tidak langsung, beliau tirakat dulu 1 tahun untuk menyatakan menyanggupi mendirikan NU atau tidak. Di dalam sejarah itu tidak dibahas sowan ke Habib mana, meminta restu Habib mana. Masya Allah. Itulah contoh kecil bagaimana mereka dengan enaknya, dengan ugal-ugalannya merubah-rubah sejarah. Dan ini mengakibatkan Ba'alwi selalu nomor 1, selalu di hati, selalu yang utama, selalu yang berperan di Indonesia. Ini kan penguasaan sejarah, penguasaan opini, penguasaan kepala-kepala orang Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan fenomena ini maka kita harus hentikan segera, dan boleh sekarang kita kritisi, boleh sekarang kita gugat Ba'alwi itu, karena kita sudah punya dalil, sudah punya argumen bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Jadi urusan kualat, urusan dibenci oleh Nabi, dibenci oleh Allah, itu tidak ada. Karena mereka sama-sama manusia seperti kita. Tidak ada keistimewaannya, tidak ada kasta-kastanya, tidak ada privilege yang berbeda. Semua sama sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang satu asli pribumi, yang satu lagi adalah Indonesia keturunan asal muasal Yaman. Kalau mereka mau mengindonesia, masuk ke dalam budaya Indonesia, menyerap budaya Indonesia, dan bekerja sama dengan pribumi muslim sebagaimana muslimin lainnya dari etnis lain tanpa merasa paling tinggi, itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan.
Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.